Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita bersyukur pada kesempatan ini masih bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang fiqh ibadah. Pada saat ini kita membahas ya tentang tohara yang pada kesempatan ini kita lihat tentang bersuci. Bersuci kita melihat jenis-jenisnya ya, air ataupun alat bersuci yang dipilih oleh syariah terhadap proses pembersihan yang bersifat lahiriah. Baik, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah di ayat 222 meneguhkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai ya orang-orang yang bertaubah dan mencintai juga orang-orang yang mensucikan diri. Artinya kemudian apa? Ketika kita ini bersuci menjadi penanda kita mengikhtiarkan diri untuk bertobat kepada Allah. Artinya ketika kita juga menyucikan batin, menyucikan lahir, itu satu bentuk integrasi kedirian di dalam membersihkan diri. La yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahuran. Tidaklah Allah menerima sholat itu kecuali ya dengan kondisi yang suci. Jadi kalau kemudian kita tidak suci, maka sholat juga tidak sah. Ibadah kita, takarub kepada Allah, itu kemudian diterima di dalam kondisi memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu di antaranya adalah bersuci. Oleh karena itu, toharah menjadikan hal yang terpenting di dalam melaksanakan ibadah. Bisa kita lihat betapa tohara itu memiliki makna bahasa dari nazofa, bersih ya, dari nazahah ya, terbebaskan ya, terjauhkan dari hal-hal yang bersifat danais atau kotoran. Sehingga istilah tohara itu lebih merupakan menghilangkan hadas ataupun najis yang menghalangi seseorang atau kita di dalam proses beribadah dan sejenisnya, menggunakan air ataupun kemudian menggunakan alat yang lain, diantaranya tentu ada tanah nanti di dalam proses kita bertayamum. Baik, lalu teman-teman sekalian, ketika kita mencoba mengulas tentang toharah ini, ada toharah yang bersifat batinnya, ada yang bersifat lahiriah ya, zahiriyah. Ketika bersifat batin tentu kita memahami adanya membersihkan sendiri kita ini ya dari hal-hal yang bersifat kemusyrikan, kemaksiatan ya. Lalu kita juga membersihkan kedirian kita di dalam hal beramal soleh, mentauhidkan diri, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang bersifat lahiriah ya, toharah itu bersuci dari kotoran, dari najis ya, dari hal-hal yang kemudian menjadi kita dalam hal syariat disebut dengan kotor, atau dengan demikian kita membersihkan diri dari kotoran itu baik pakaian, badan ataupun tempat sholat kita. Nah, air di dalam konteks ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena airlah yang kemudian menghilangkan kotoran itu. Kita di dalam hukum Islam diulas dengan adanya air yang tahir, mutahhir, suci, mensucikan, seperti air yang dari langit ya. Ada 7 air yang suci itu mensucikan. Ada air yang dari sumur yang bersih tentu ya, dari mata air, dari laut ya yang belum berubah. Lalu juga air yang embun ya, yang pagi hari kita bisa peroleh air hujan dan seterusnya. Adapun air yang bersifat suci tapi tidak mensucikan itu karena bercampur dengan yang lain. Contohnya adalah air minum yang sudah kita campur dengan kopi, dengan teh dan seterusnya. Air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah. Kulah bermakna ini adalah 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, atau panjang lebar tinggi. Itu ukuran kira-kira di dalam 2 kulah. Bukan bermakna kulah yang di dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Nah, termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan itu air yang berasal dari buah-buahan. Air kelapa, ya, air nira dan macam-macam yang kemudian boleh kita konsumsi tetapi tidak untuk mensucikan. Termasuk ketika kita bagi air ini ada yang
yang sudah bercampur dengan najis, ada yang kemudian air yang makruh, ya kita masyhur lah ya, air yang kemudian dibecana emas ataupun perak yang kemudian terjemur di bawah cahaya matahari, itu airnya berstatus menjadi air yang makruh. Adapun jenis tohara, kita bisa melihat dari sisi tohara itu ada yang dari najis, ada yang dari hadas. Ya, kalau hadas tentu dengan cara wudhu, dengan cara mandi, dengan cara kalau tidak ada air dengan bertayamum. Definisi hadas, ya kita bisa melihat sesuatu yang menyebabkan ya seseorang tidak sah melakukan ibadah seperti sholat, misalnya itu karena hadas. Tapi kalau najis, sesuatu yang datang dalam diri kita, tubuh manusia ataupun luar manusia, yang dapat menyebabkan apa? Tidak sahnya badan kita, pakaian atau tempat yang kita melakukan ibadah itu. Apakah masjid, musola, lantainya begitu ya. Ketika kotor maka itu disebut dengan tempat yang najis. Lalu macam-macam hadas itu, ada yang hadas besar, ada yang hadas kecil. Nah, hadas yang kecil kita masyhur bisa mengenali adanya buang angin, ya buang air yang kecil ataupun besar ya. Ya, itulah yang bersifat hadis kecil. Tapi hadas yang besar itu ada ikhtilam, mandi basah, bersetubuh, ya ada nifas, ada haid ya. Dan ini semua sudah ditentukan oleh syariah bagaimana kemudian cara untuk menyucikannya. Nah, ketika kita menyoal tentang najis, ya, maka kita bisa melihat betapa benda yang kotor itu menurut syariah, ya. Contoh adalah darah najis, bangkai, kecuali manusia ya. Ada ikan, ada belalang itu tidak najis. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, dubur dan kubul, kecuali air mani, ya. Lalu anjing dan babi, khinzir ya. Uhillat lakum, ya, di situ sangat jelas dihalalkan banyak hal, tapi juga kemudian diharamkan yang bersifat minuman keras ya. Lalu binatang yang diambil selagi masih hidup kecuali bulu hewan yang memang halal dia untuk dimakan. Maka seperti Idul Kurban nanti ada kulit sapi ataupun kulit kambing, nah itu bisa untuk kemudian disamak ya, lalu dipakai kegunaan kulit tersebut tidak menjadi najis. Lalu teman-teman sekalian, kita bisa melihat anwa'un najasah. Di sini kita bisa melihat najis yang mukhafafah, ada yang mutawassithah, ada yang mughaladhah. Mughaladhah itu yang najis berat, ya seperti air liurnya anjing, ya seperti babi dan keturunannya. Tentu ada beragam mazahib, kita bisa melihat di kitab Ibanatul Ahkam misalnya tentang bagaimana masing-masing itu oleh para imam mazhab. Najis yang mukhafafah, yang ringan ya air kencingnya bayi ya yang masih belum berumur 2 tahun ya, belum makan selain air susu, itu masih mukhafafah, jadi cukup dicipratin ya, tidak perlu dibasuh, disucikan berulang kali. Najis yang mutawassithah, yang tengah ya, sebagaimana kemudian yang ya bekas kencing, kecipratan kencing orang dewasa ya, najis-najis yang berwujud ya, ketempelan kotoran apa begitu, itu yang najis yang mutawassithah. Sehingga dengan demikian bagaimana membersihkannya, itu tentu dengan dibasuh yang mutawassithah ini ya, dicuci ya. Kalau yang mughalathah ya, masyhur diantaranya tentu dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air menurut Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan najis yang kecil-kecil? Itu dimaafkan. Najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ya, lalu darah yang sedikit, nanah yang memang sedikit, itu najis yang ma'fu. Sehingga ketika menempel ya di dalam baju ataupun yang lain itu ma'fu, dimaafkan. Dengan demikian maka teman-teman yang berbahagia, persoalan najis ini persoalan yang nampaknya tidak berat, tapi juga tidak bisa disepelekan, karena bagaimanapun ibadah itu menjadi sah ketika sucinya badan, sucinya tempat ya ataupun pakaian yang kita gunakan itu juga sudah sangat jelas kebersihannya. Dengan demikian innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu sangat indah, menyukai keindahan. Dan juga kita mengerti bahwa an-nadzafah ya, bahwa kesucian atau hurah nisful iman. Saya kira ini yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.